Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi dari kelompok saya, yaitu dengan materi Google Classroom pada mata kuliah pengantar teknologi informasi. Yang saya hormati, dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, Ibu Hani Eskom, MMSI, CEC, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian yang menonton video ini. Sebelumnya saya izinkan perkenalkan, nama saya Rangga Muti Daniswara dari kelompok 5 sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada video ini. Oke, lanjut aja langsung ke anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Rangga Muti Daniswara, lalu ada Nazwa Pradita, lalu ada Anissa Ayu Yandani, lalu ada Muhammad Rizky dan Devalen Aksanova. Karena anggota saya yang satu lagi Serina Nur Supriyadi sedang berhalangan presentasi, jadi hanya ada berlima yang bisa mengikuti presentasi hari ini. Oke, lanjut pada materi lanjut pada pembahasan. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian software, lalu pengertian Google Classroom, lalu sejarah singkat, ada tampilan dari Google Classroom itu seperti apa, lalu fitur-fitur Google Classroom-nya, lalu tujuan dari penggunaan Google Classroom, fungsi dan manfaatnya, kekurangan dan kelebihan dari Google Classroom. Oke, next. Langsung saja ke materinya. Yang pertama akan saya bawakan, yaitu pengertian software. Nah, software ini adalah sebuah perangkat lunak yang merupakan sebuah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan tujuan serta fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tak mempunyai bentuk fisik. Kita dapat mengoperasikannya melalui perangkat komputer ataupun smartphone. Untuk pembuatannya sendiri, perangkat lunak ini membutuhkan bahasa pemrograman yang biasanya itu dibuat oleh seorang developer gitu. Jadi, software ini tidak ada bentuk fisiknya, melainkan software ini adalah sebuah perangkat lunak yang dibuat oleh seorang developer. Next. Lalu kita lanjut ke pengertian Google Classroom. Kenapa tadi saya bahas software? Karena Google Classroom ini termasuk software, termasuk perangkat lunak yang dibuat oleh seorang developer. Nah, Google Classroom itu merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online dari manapun dan kapanpun. Seperti contohnya mungkin saat kita pandemi, ini sangat berguna sekali dan tidak ada yang mungkin tidak tahu dengan aplikasi Google Classroom itu, kecuali yang mungkin waktu zaman pandemik yang teknologinya kurang merata di daerah-daerah mungkin kurang mengenal dengan Google Classroom ya. Tapi bagi banyak orang pasti tahu dengan Google Classroom karena ini sangat membantu kita Pak waktu zaman COVID melanda. Nah, Google Classroom ini tadi yang saya bilang menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, membagikan dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google Classroom juga dapat merampingkan proses belajar mengajar antara guru dan murid melalui internet. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Dev. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rangga yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya ada sejarah singkat Google Classroom. Google Classroom diluncurkan pada tanggal 6 Mei 2014 untuk program Google G Suite for Education. Kemudian layanan ini dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. Pada tahun 2017, Google memudahkan pengguna Google untuk bergabung dalam kelas tanpa harus memiliki Google Apps for Education. Di sini ada tampilan Google Classroom, lebih tepatnya mode pengajar. Ini ada di atas ini ada banner. Lalu di sini ada kelas kode atau kode kelas yang nanti akan diberikan kepada murid. Terus di sini ada halaman untuk pengajar memberikan entah itu informasi pengumuman ataupun tugas. Lalu di sini ada eh, kelebihan pada mode pengajar yaitu bisa memodifikasi banner. Selanjutnya ada tampilan mode siswa. Ya, di sini ada laman yang laman atau tampilan 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 tugas atau informasi yang diberikan oleh pengajar. Lalu di sini ada banner, tidak ada bedanya sama yang mode pengajar. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nazwa. Padahal dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dev sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembahasan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu fitur-fitur dari Google Classroom.
Nah, yang pertama ini ada stream. Stream ini adalah tampilan awal kelas yang dimana berisikan tampilan informasi, tugas, dan materi baru yang disampaikan oleh pengajar ataupun kita sebagai murid juga bisa mengupload gitu ya tugas atau apapun di sini. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya ada fitur classwork. Classwork ini tampilan yang berisikan hanya ada daftar tugas yang ditugaskan, baik yang sudah dikerjakan ataupun belum. Jadi di fitur ini kita bisa ngelihat tugas-tugas mana saja yang belum kita kerjakan dan yang sudah kita kerjakan. Next. Lalu fitur yang selanjutnya ada people. People ini tampilan yang berisikan nama pengajar dari siswa yang tergabung di dalam kelas pada Google Classroom. Terdapat pengajar, terdapat anggotanya juga yang kita masukkan lewat kode kelas tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada fitur grade. Grade ini tampilan yang hanya terdapat pada mode author saja atau pengajar saja yang memberikan tugas, sehingga dapat dinilai melalui fitur tersebut. Jadi dalam fitur tersebut, para pengajar ataupun guru bisa menilai tugas-tugas kita. Next. Nah, selanjutnya ada tujuan penggunaan Google Classroom. Tujuan utama Google Classroom ini untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Lalu Google Classroom ini menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan. Lalu terdapat Google Docs, Sheets, kemudian Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasinya, dan Google Calendar untuk menjadwalannya. Nah, Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan dalam pembelajaran serta dapat membagikan pelajaran dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas lagi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anissa Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Najwa yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang berikutnya, yaitu tentang fungsi dan manfaat dari Google Classroom. Fungsinya itu untuk mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong komunikasi. Manfaatnya sendiri ada yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman, karena dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftarkan ke provider LMS, guru hanya tinggal mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. Interface Google Classroom sendiri lebih sederhana dan mudah untuk digunakan atau user-friendly, sehingga akan ideal digunakan bagi setiap pengajar dengan tingkat pengalaman e-learning yang beragam. Yang kedua, hemat dan efisiensi waktu. Peserta atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru. Guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik secara online, serta dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian. Dengan demikian, ada potensi untuk penghematan waktu dari kedua belah pihak, baik peserta didik maupun gurunya. Semuanya dilakukan secara paperless atau bebas kertas, sehingga tidak ada waktu yang terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik, dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan tepat secara online, juga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi deadline waktu yang diberikan, dan belajar online dapat disesuaikan dengan jadwal kesehariannya. Yang selanjutnya itu ada mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Salah satu manfaat paling penting dari Google Classroom ini adalah kolaborasi online yang efisien. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta atau siswa mereka untuk memulai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran online tertentu. Di sisi lain, peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi di Google Classroom. Dengan demikian, jika mereka membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, mereka bisa mendapatkan masukan langsung di saat yang bersamaan dari teman sekelas virtual mereka. Yang selanjutnya ada penyimpanan data yang terpusat, yaitu hanya ada pada satu tempat, yakni Google Classroom. Semua pembelajaran berada dalam satu tempat, dalam satu lokasi terpusat. Siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu, dan guru dapat menyimpan bahan e-learning, kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud, dan semua peringkat atau nilai yang dapat dilihat dalam satu aplikasi.
Kedua belah pihak tidak perlu khawatir mengenai dokumen atau penilaian yang hilang, karena semuanya tersimpan dalam LMS yang gratis ini. Yang terakhir, adanya berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat, dibandingkan harus memperbarui kursus e-learning atau mengirim email individu untuk setiap siswa. Cukup dengan mengakses Google Classroom, guru dapat mendistribusikan link ke sumber daya online dan materi e-learning tambahan yang dapat menguntungkan siswa. Cara ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh update tepat waktu yang berhubungan dengan pelajaran saat ini, sehingga mereka dapat lebih memahami materi dan akses peralatan multimedia yang dapat meningkatkan pengalaman e-learning mereka. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Rizky. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya suara saya sudah terdengar. Oke. Nah, di sini saya akan menyebutkan kekurangan dan kelebihan Google Classroom karena software ini dibuat oleh manusia yang sama saja memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, maka mohon dimaklumi ya teman-teman semua. Oke, pertama, mungkin dari teman-teman semua bisa melihat ya ada 3 kekurangan Google Classroom yang kami ambil dari internet. Tapi dalam kenyataannya ada juga kekurangan Google Classroom yang sangat dirasakan oleh para siswa dan pesertanya, yaitu adalah mengganggu waktu tidur, tidak bisa membuat hidup tenang, dan juga sangat memburu-buru ya. Nah, tapi di sini saya akan membahas kekurangan yang ada di internet saja. Yang pertama adalah fitur di dalamnya dianggap masih kurang maksimal. Nah, pada Google Classroom yang memiliki UX-nya praktis, masih terdapat juga fitur yang di dalamnya masih kurang, sehingga lebih cocok dijadikan sebagai penunjang saja atau pendukung media pembelajaran. Lalu yang kedua, ada file menjadi error apabila Google Drive sudah penuh. Nah, karena kan di sini kita untuk ukuran Google Drive sendiri antara kisaran 5 sampai 15 GB ya. Nah, apabila file di Google Drive-nya sudah penuh, maka para pengajar ataupun peserta didik tidak dapat mengirimkan file tugas. Dengan ini, mereka mengharuskan untuk mencari cara lain seperti membuat akun baru atau segala macam, atau bisa juga membeli drive baru maupun menginstal sebuah penyimpanan cloud. Lalu yang ketiga adalah tampilannya yang terlalu sederhana dan kurang menarik. Tampilan dari Google Classroom terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik, sehingga para peserta didik sering sekali merasa bosan dan malas untuk Google Classroom. Mungkin untuk poin itu seperti ada teman saya di kampus luar negeri. Di negara sana mereka juga mempunyai sebuah website pembelajaran ya, di mana tampilan dan fasilitasnya itu sangat-sangat sederhana dan bisa dibilang kurang menarik ya untuk jadikan sebuah media pembelajaran di kampus sana. Alhamdulillah di kampus saya itu media pembelajarannya sangat baik. Oke, next. Nah, lalu ada kelebihan Google Classroom. Ya, setelah tadi kita membahas tentang kekurangan saja, tentu saja kita juga harus membahas kelebihannya. Yang pertama adalah mobile friendly, di mana Google Classroom ini sangat-sangat bisa dibilang sangat bisa dijangkau untuk semua pengguna, mulai dari Android, OS dan segala macamnya. Karena di sini kita dapat mengetahui bahwa aplikasi ini sangat mudah dan tentunya tidak sulit dalam mengaksesnya. Bahkan untuk pemula sekalipun dapat mengakses ini dengan baik, tentu saja dengan fitur-fitur yang sangat praktis tadi ya. Lalu yang kedua adalah platform yang diakses secara gratis. Nah, karena Google Classroom juga adalah sebuah produk dari Google, maka telah disediakan secara baik dan gratis di Play Store ataupun App Store dari Google sendiri tanpa melalui pembayaran ataupun membeli software tersebut. Lalu yang ketiga adalah file masuk ke Google Drive. Seperti yang dibicarakan di kurangan, file yang kita uploadkan di dalam Google Classroom ini langsung masuk ke Google Drive. Tetapi jika Google Drive penuh, maka akan terjadi sebuah error. Ini juga berbagai macam file yang bisa dimasukkan. Contohnya seperti file dengan doc ataupun MP4 ataupun PDF ataupun zip dan segala macamnya secara otomatis masuk dalam Google Drive, sehingga pengguna nggak usah ribet lagi mencari filenya di folder di dalam komputer masing-masing karena sudah terhubung dengan Drive. Lalu yang keempat, mudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim. Nah, dengan menggunakan Google Classroom dapat meninjau kembali file tugas apa saja yang belum dikirim kepada pengajar, sehingga kalian tidak perlu cemas apabila nanti terjadi salah kirim tugas. Di Google Classroom juga memiliki fitur meninjau tugas yang belum dikirim, di mana ada notifikasi bahwa
24 jam sebelum deadline tugas itu berakhir akan masuk notifikasi ke email para peserta didik, walaupun sebenarnya peserta didik juga suka lupa untuk mengirimkan tugas tepat waktu ya. Lalu yang kelima adalah mengelola tugas dengan baik. Nah, Google Classroom juga dapat mengelola tugas dengan baik karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dalam memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh pengajar. Google Classroom juga dapat membuat sumber tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Ini juga bisa Google Classroom sendiri juga bisa mengelompokkan berbagai tugas dalam suatu folder ataupun sebuah section, di mana contohkan ada bab 1 berbagai materi dirapikan, lalu ada list tugasnya, lalu lanjut ke bab 2 ada materi dan tugasnya, seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah penyampaian materi dari kelompok kita, kelompok 5, kelompok paling kece mengenai software Google Classroom. Terima kasih kepada teman-teman saya kelompok 5 atas penyampaian materinya. Tadi dari pembahasan mengenai pengertian software, pengertian Google Classroom, sampai dengan kekurangan dan kelebihannya. Mungkin itu saja video dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.